Ini contohnya teman-teman, pohon pala yang batangnya rusak seperti ini. Pemupukan tiap bulan udah, tapi ternyata belum pulih sama sekali. Ini contoh pohon pala yang buahnya menunggu matang semua, akibatnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa bersama Wong Alit. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Di kesempatan video kali ini, saya berada di sebuah pohon pala teman-teman. Dan hari ini rencananya mau pemetikan pala. Terlihat buah pala sudah mulai tua teman-teman. Dan saya mencoba untuk pemetikan buah pala yang sekiranya sudah bisa dipetik ataupun sudah mulai tua teman-teman. Karena jenis buah pala yang muda dan yang tua itu terlihat berbeda. Kalau yang sudah mulai tua itu kelihatan teman-teman. Contoh seperti yang terlihat sekarang ini, itu ada yang mulai tua. Dan di sini saya akan membagi pengalaman tentang pemetikan pala. Yang dulu 5 tahun yang lalu kebetulan pernah panen pala satu batang yang memang saya sengaja untuk dibiarin untuk tua semua teman-teman. Jadi ini suatu pengalaman untuk saya. Sekiranya mempunyai kebun pala itu jangan sekali-kali untuk buah pala itu terlihat terlalu tua. Pemetikan itu udah kelewat tua teman-teman, itu bisa menyebabkan kerusakan batang ataupun ranting teman-teman. Kita memberikan contoh buah pala yang sekiranya sedang untuk pemetikan agar supaya pohon pala tersebut tidak rusak teman-teman. Kita memberi contoh buah pala yang sekiranya cukup untuk masa tuanya seperti ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Itu harus jenisnya seperti ini. Kita petik, kita akan memberi contoh kepada teman-teman. Sekiranya teman-teman yang belum tahu, saya akan berbagi pengalaman teman-teman tentang buah pala yang harus kita petik. Jenis contoh yang pertama, buahnya ataupun kulitnya itu terlihat seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini agak udah mulai kuning, taruhlah udah kuning, itu udah kelewat tua. Jadi kita pengambilan jangan sampai kelewat tua teman-teman. Kita harus menjaga pohon tersebut teman-teman, agar supaya pohon pala tersebut tidak rusak. Kalau memang supaya pohon pala tersebut tidak rusak, kita harus pengenduan pala itu harus buahnya jangan terlalu tua. Contohnya seperti ini. Nah, ini merahnya seperti ini. Ada putihnya. Nih, ini sedang teman-teman. Cara pemetikannya
buah pala umurannya seperti ini teman-teman. Jangan terlalu tua, itu akibatnya nanti pohon pala tersebut bisa rusak ataupun ranting-ranting itu bisa rusak. Jadi kalau rusak itu jangka waktu pemulihan itu lama teman-teman, itu bisa mencapai 5 tahun baru bisa pulih. Tapi kalau pemetikannya seperti ini, itu pohonnya masih bagus, enggak rusak. Jadi tiap tahun bisa musim terus. Memang kalau kita pengambilan buah pala yang terlalu matang, terlalu merah gini, ini batoknya ini udah hitam, itu kalau 1 kintal gelondongan ataupun masih kulitan itu bisa mencapai bijinya 20 kilo teman-teman. Tapi kalau yang seperti ini itu paling 1 kintal biji gelondong ataupun yang belum dikupas itu cuma mencapai 18 kilo kalau bijinya. Itu teman-teman, itu pengalaman saya 5 tahun yang lalu pernah, yaitu mengunduh 1 batang saya biarin itu biar supaya tua semua. Ternyata setelah diunduh pohonnya rusak. Saat ini saya udah di batangnya teman-teman. Itu terlihat buah pala yang sudah mulai matang, kelihatan teman-teman. Udah ada bintik-bintiknya seperti itu. Itu udah mulai masa pemetikan ataupun panen. Itu terlihat teman-teman. Kepada teman-teman yang sekiranya mempunyai kebun pala, saya memberikan saran, yaitu tadi jangan sampai buah pala tersebut kelewat tua ataupun kelewat matang pengunduhannya, nanti bisa-bisa kerusakan batang. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, pengunduhan yaitu buah pala itu contoh seperti ini, matangnya seperti ini saja teman-teman. Jadi batangnya tidak rusak. Dan untuk pemusiman pohon pala ataupun buahnya itu 1 tahun bisa mencapai 3 kali unduhan teman-teman. Jadi tidak sekaligus ataupun pengunduhan itu sekali habis, itu enggak. Itu bisa mencapai 3 kali unduhan dalam 1 tahunnya, selama jangka 3 bulan sekali teman-teman. Itu ngunduh lagi, 3 bulan sekali ngunduh lagi, 3 bulan sekali ngunduh lagi gitu. Dan untuk di samping kita harus pemupukan secara rutin 1 bulan sekali, nggak usah terlalu banyak.
Untuk pohon yang seperti ini yang saya punya ini, yang saya naikin ini, itu sekitar pemupukan itu taruh 1/4 kilo lah, itu udah cukup. Pemupukan itu harus taruh sekitar 2 meter lah. Itu bisa juga digali dulu, bisa juga enggak, kita taburin aja nggak apa-apa, asal di waktu hujan teman-teman. Itu cara perawatan. Dan sebelum pemupukan juga kita kasih yaitu dolomit dulu, agar supaya zat asamnya itu enggak terlalu banyak. Kita harus memberikan dolomit, contohnya seperti itu teman-teman. Tuh, itu udah saya kasih dolomit kemarin. Tuh, kelihatan teman-teman putih. Nah, itu nanti kira-kira udah mulai hujan, kita mulai pemupukan. Dan ini terlihat sekali teman-teman, buah pala yang udah mulai tua itu kelihatan, terlihat ada bintik-bintik itu, bintik-bintik hitam, itu udah mulai pematangan ataupun udah mulai tua. Nih, kita ngambil lagi yang satu, kita coba mengupas satu kali lagi. Nah, seperti ini aja teman-teman kita pengunduhannya. Ini enggak terlalu muda juga enggak terlalu tua, sama seperti ini. Nah, ini udah cukup untuk pemetikan, udah cukup umur ini. Ini harus kita petik, jangan sampai kelewat ataupun ini semprannya merah semua. Tapi kalau satu atau dua ada yang merah ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tunggu buah pala itu merah semua seperti ini. Maksud saya semprannya itu matang semua, ini merah semua seperti ini, dan batoknya udah hitam. Maksud saya nunggu si buah pala tersebut merah semua. Jadi takutnya nanti bisa mengakibatkan yaitu kerusakan pohonnya. Itu pengalaman saya teman-teman, karena saya udah mengalami seperti itu. Jadi ini harus hati-hati teman-teman, bagi yang mempunyai buah pala ataupun pohon pala ataupun kebun pala, jangan sampai kita di waktu pemusiman ataupun buah pala itu menunggu buah pala matang semua. Itu jangan sampai teman-teman, nanti kita rugi sendiri. Kita harus pengunduhan maksimal muda merahnya seperti ini. Jadi pohon pala itu masih bisa tahun depan bisa buah kembali, bisa panen lagi, bisa selalu musim. Kalau kita menunggu buah pala merah semua, itu nanti bisa pulihnya itu lama itu kalau udah kerusakan batang. Walaupun kita cara merawatnya ataupun pemupukan itu tiap bulan, tapi susah teman-teman.
itu memerlukan jangka lama teman-teman, 5 tahun. Itu ruginya. Jadi kepada teman-teman, kemungkinan saran saya jangan sampai kalau kita punya kebun pala, jangan sampai si buah pala tersebut dibiarin matang semua, nanti kita yang rugi. Nanti bisa pohonnya rusak, jadi tahun kedepannya enggak buah atau enggak musim. Walaupun sumpama kerusakan, sumpama rusak gitu, kalau kita rawat tiap bulannya, kita pupuk, itu susah pulihnya teman-teman. Walaupun pemupukannya rutin, itu susah kalau udah rusak batang. Jadi kemungkinan kepada teman-teman, berbagi pengalaman saya ada manfaatnya untuk teman-teman. Itu suatu pengalaman yang pernah saya alami waktu 5 tahun yang lalu. Dan kepada teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya untuk teman-teman. Bagi yang mempunyai yaitu kebun pala yang sekarang ini masih musim, yang belum diunduh, pada teman-teman jangan sampai pengunduhan itu dibiarin matang semua. Jadi itu saja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.